Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, bertemu lagi di channel Bang Ate. Kali ini kita akan membahas seputar kisi-kisi soal P3K 2001 langsung beserta contoh soalnya. Sesuai informasi yang disampaikan Kemenpan RB bahwa seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021 akan dilakukan dalam waktu dekat bersama seleksi CPNS tahun ini. Tahun ini program P3K Guru akan membuka 1 juta lowongan untuk guru honorer. Saat ini sejumlah kementerian dan lembaga tengah melakukan proses validasi untuk informasi P3K tahun 2021. Dalam formasi 1 juta tersebut, jabatan guru P3K rencananya akan dibagi di dalam 3 kementerian dan lembaga, yaitu pertama, guru yang diangkat oleh Kemenak, 2, guru yang diangkat oleh Kemendikbud, ketiga, guru yang diangkat oleh pemerintah daerah atau Pemda. Sahabat semua, berikut kami sajikan kisi-kisi soal P3K tahun 2021. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini terlebih dahulu. Kisi-kisi soal P3K tahun 2021. 1. Integritas dan sosiokultural, yaitu pertanyaan tentang kemampuan integritas dan sosiokultural yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan dan kesenian, seperti pembangunan sosial, ketertiban sosial, kebudayaan nasional Indonesia, budaya lokal, konflik antar suku, unsur kebudayaan, pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas diri. Berikut ini contoh soal kompetensi sosial kultural. 1. Yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju, B. Pembangunan suatu negara, C. Pembangunan secara menyeluruh, D. Pembangunan yang berbudaya, E. Pembangunan sesuai kemampuan. Jawabannya adalah D. Tulisan yang dihitamkan. Contoh soal kompetensi sosial kultural berikutnya. Tertib sosial merupakan A. Suatu keadaan masyarakat yang teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah, B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial, C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku, E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Jawabannya adalah D. Kisi-kisi selanjutnya tentang manajerial, yaitu materi yang berkaitan dengan keilmuan manajemen, sedangkan fungsi yang keluar adalah seputaran fungsi dan tujuan manajemen, kemampuan memanajemen waktu, kepemimpinan, target dan pemasaran produk, dan psikologi keorganisasian. Berikut ini contoh soal untuk kompetensi manajerial. 1. Apakah yang membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Jawaban yang benar adalah A. Contoh soal kedua. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Jawabannya adalah C. 3. Kompetensi teknis. Ini lebih menekankan tentang kemampuan guru dalam bidang pengajaran dan penilaian. Pertanyaannya adalah mengenai kemampuan kompetensi guru tentang sistem ajar kepada siswa dan bagaimana penilaian yang harusnya guru berikan kepada kinerja siswanya. Contoh soal kemampuan teknis. 1. Dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut, kecuali A. Mendorong siswa untuk membuat keputusan sendiri.
B. Memberikan balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan. D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya. Jawabannya adalah B. Untuk soal kedua, kriteria atau acuan atau pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan atau SKL. B. Standar batas minimum kelulusan. C. Ambang batas minimum lulus. D. Nilai ketuntasan minimal. E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jawaban yang tepat adalah E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Keempat, tes bakat skolastik atau yang biasa disingkat dengan TBS, yaitu pertanyaan tentang kemampuan bakat skolastik, diantaranya berkaitan dengan logika dan kecepatan berpikir. Untuk materi dalam tes skolastik sendiri mencakupi antara lain: pertama, tes verbal, yaitu mengukur kemampuan seseorang dalam menggunakan logika verbal untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan masalah kata atau bahasa, mencakup sinonim, antonim, analogi, dan wacana. Kedua, tes kuantitatif, yaitu mengukur kemampuan matematis sederhana, memahami konsep matematika, dan menggunakan logika angka untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan angka, yaitu deretan angka, aritmatika dan aljabar, dan geometri. Ketiga, tes penalaran, yaitu mengukur kemampuan untuk memilih dan mengorganisasi informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah, seperti logis, diagram, dan analitis. Contoh soal tes kemampuan skolastik. Pertama, setiap peserta ujian sekarang sedang berpikir, maka A. Jika si A sedang berpikir, maka si A bukan peserta ujian. B. Jika si A sekarang tidak berpikir, maka peserta ujian. C. Jika si A sedang berpikir, maka peserta ujian. D. Jika si A sedang berpikir, maka bukan peserta ujian. E. Jika bukan peserta ujian, maka ia tidak sedang berpikir. Jawaban yang tepat adalah C. Contoh soal kedua, elang adalah burung. Elang terbang ke selatan. Beberapa burung terbang ke selatan. A. Semua burung adalah elang. B. Tidak semua burung elang terbang ke selatan adalah burung. C. Burung bukan elang. D. Tidak semua burung elang terbang ke selatan. E. Tidak semua burung terbang ke selatan. Jawaban yang tepat adalah E. Kelima, tes pedagogik. Secara umum, pedagogik adalah ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, bagaimana sebaiknya pendidik berhadapan dengan anak didik, apa tugas pendidik dalam mendidik anak, apa yang menjadi tujuan mendidik anak. Sedangkan tes kompetensi ini terdiri dari perencanaan pembelajaran, yang mana terdapat sejumlah soal tentang perumusan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulus. Soal wawancara. Untuk wawancara, sejumlah soal pertanyaan yang akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Pertanyaan tentang alasan dan motivasi mendaftar ASN P3K. Profesionalisme ASN. Pendapat tentang guru profesional, pendapat tentang perbedaan pengajar dan pendidik, pertanyaan seputar Pancasila sebagai dasar negara, pertanyaan seputar kewarganegaraan dan Pancasila. Dan untuk video kali ini, untuk melihat video tentang pembahasan soal P3K secara lengkap, bisa sobat cek pada video yang selanjutnya. Selamat belajar!